Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Alfred Nainggolan selaku Head of Research of PT Praus Capital. Halo Pak. Oke. Halo Pak. Iya, jadi kita sudah melihat nih ya, indeks harga saham gabungan sudah dibuka di zona hijau lagi Pak. Sekarang saja sudah di 6.110, padahal di pembukaan di 6.118. Dengan volume yang diperdagangkan pagi hari ini aja sudah ada 3,5 billion shares begitu ya Pak. Dengan kapitalisasi market pagi ini mencapai 7.254 triliun. Ini beruntun ya Pak di zona hijau. Bagaimana Bapak mencermati hal ini? Ya, kalau kita lihat memang tadi penguatannya relatif masih besar, memang dikontribusi oleh kondisi bursa regional dan juga global kita. Jadi kalau kita lihat penguatan hari ini yang tadi tertinggi di level 6.134, kita melihat bahwa memang pasar juga sudah mulai hati-hati karena ini juga berhubung tadi akhir pekan, potensi untuk profit taking juga cukup besar, apalagi tadi bahwa dalam 2-3 hari indeksnya sudah naik cukup signifikan. Tapi sampai sejauh ini kalau kita lihat bahwa kita masih optimis bahwa IHSG akan bisa ditutup di zona positif untuk akhir pekan ini. Iya, semoga ya Pak ya. Tapi juga kalau misalkan kita melihat rally yang sangat kencang begitu ya di minggu ini, juga rawan profit taking begitu ya Pak. Sejauh mana rawannya ini Pak? Ya, kalau sejauh rawannya tadi bahwa kita sampaikan sebelumnya bahwa di dalam negeri memang bicara masalah kenaikan kasus COVID pasca libur lebaran panjang itu akan menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan oleh investor. Jadi sampai sejauh ini memang ini menjadi sentimen yang akan cukup berat di pekan depan yang bisa menahan laju penguatan indeks oleh perbaikan sentimen dari sentimen eksternal. Jadi kalau kita lihat, tapi sampai sejauh ini memang lebih kepada faktor profit taking ya, karena memang kalau kita lihat ke depan kita masih lihat tracknya bahwa IHSG akan masuk ke fase 6.200 sampai dengan 6.300 jika melihat perkembangan kondisi eksternal dan juga internal kita. Jadi sampai sejauh ini memang lebih kepada profit taking atau sentimen jangka pendek, dan tadi kita cukup optimis jika hari ini kita punya level support di 6.050, sementara untuk pekan depan kita masih lihat bahwa indeks masih kuat di level 6.000. Oke, baik. Jadi memang untuk support berada di 6.050 dan untuk resistance berada di kisaran 6.200 sampai dengan 6.300-an. Oke, tapi masih rawan profit taking begitu ya Pak, karena memang banyak sentimen, terutama sentimen domestik begitu terkait dengan penanganan COVID-19. Jadi memang tergantung dari bagaimana pemerintah dan kita juga sebagai masyarakat untuk menangani pandemi COVID-19 begitu. Inilah pentingnya untuk menjaga protokol kesehatan. Baik Pak Alfred Nainggolan, tadi Bapak juga sudah bilang bahwa ada beberapa sektor gitu yang menarik diperhatikan dan dicermati pada perdagangan hari ini. Kira-kira dari sektor mana saja Pak? Ya, kalau untuk sektor kita masih melihat untuk jangka pendek sektor-sektor berbasis komoditi atau emiten-emiten berbasis komoditi, karena memang harga komoditi juga relatif cukup fantastis ya dalam beberapa hari terakhir, dan ini yang akan bisa memberikan hasil yang cukup bagus nanti untuk result mereka, baik itu di kuartal kedua juga sampai di kuartal ketiga. Jadi untuk sektor berbasis komoditi ya seperti emiten Antam, PTBA, Adaro, menurut kita relatif cukup bagus, artinya punya sentimen fundamental yang cukup baik dalam beberapa bulan ke depan terkait dengan dampak kenaikan harga komoditi terhadap kenaikan flat selling price mereka, sehingga dari sisi performa juga mereka akan diuntungkan. Oke, jadi beberapa sektor ini mengungguli begitu, termasuk juga komoditas yang ditopang oleh kenaikan harga komoditas secara global. Tadi Bapak juga sedang mention terkait dengan aneka tambang. Ini yang menarik tentang Antam Pak. Hari ini dibuka di level 2.460 dan kalau kita melihat pergerakannya Pak, justru cenderung fluktuatif begitu ya. Walaupun memang harga komoditas membaik secara global, tapi kalau kita melihat dari segi Antam itu juga fluktuatif. Bagaimana Bapak mencermatinya Pak? Ya, kalau kita lihat memang meskipun tadi pergerakannya cukup bagus, tapi kalau kita lihat memang
masih dalam fase konsolidasi mereka ya di level 2.300 sampai di level 2.600. Jadi kalau kita lihat dengan kenaikan harga komoditi yang masih terus berlanjut, kita melihat bahwa terdekat mereka akan mencoba level resistennya tadi di level 2.600 untuk masuk kepada level resisten berikutnya di 2.700. Dan memang level 2.700 yang cukup berat, butuh sentimen yang cukup kuat seperti tadi ada lanjutan tren kenaikan harga komoditi. Tapi sampai sejauh ini kalau kita lihat bahwa beberapa aksi korporasi akan banyak menopang perbaikan pertumbuhan Antam ke depannya. Jadi meskipun tadi punya volatilitas yang cukup besar secara harian, tapi kita melihat bahwa dalam jangka menengah dan jangka panjang Antam masih punya potensi upside yang cukup bagus jika melihat tadi potensi upside dan sisi fundamentalnya. Oke, baik. Jadi kalau misalkan kita melihat dari Antam begitu ya, melihat resistensi ini berada di 2.700. Jadi memang untuk harga sekarang 2.460. Bagaimana sikap investor? Apakah harus memasukkan dananya untuk Antam atau justru hold dulu Pak untuk melihat bagaimana pergerakannya ke depan? Ya, tadi kita katakan bahwa untuk yang jangka pendek kita memang rekomend untuk saham-saham berbasis komoditi. Sehingga kalau kita lihat untuk Antam saat ini, kita melihat bahwa dengan kenaikan harga komoditi maka Antam akan mencoba level resisten di 2.600 dan juga level resisten mereka yang cukup berat di 2.700. Dan dengan kondisi harga komoditi saat ini kita optimis punya probabilitas yang lebih besar untuk Antam bergerak menuju level 2.700. Jadi untuk short term sebenarnya masih cukup oke. Sementara untuk medium dan long term kita sama-sama tahu bahwa beberapa aksi korporasi dan juga peningkatan dari sisi volume dan juga harga komoditi yang tinggi akan memberikan hasil yang cukup bagus untuk performa Antam ke depan. Jadi untuk middle dan juga long term juga kita masih rekomendasikan. Oke, baik Pak. Tapi Bapak juga tadi sempat mention selain dengan Antam, ada juga sektor komoditas, saham yang dijagokan ini adalah PTBA. Mengapa PTBA, Pak? Ya, yang pertama tadi karena memang faktor harga batu bara yang cukup tinggi ya. Ini sudah mulai mendekati level tertingginya di era 2008-2009. Artinya bahwa ini tentu akan mendorong kenaikan average selling price untuk para produsen batu bara. Jadi bicara masalah PTBA, bicara masalah indeks harga acuan untuk batu baranya. Jadi faktor itu yang membuat kenapa kita tadi rekomendasikan sektor komoditi khususnya bicara masalah coal. Sementara kalau kita tahu PTBA sendiri memang relatif inline dengan performa harga komoditi, apalagi tadi bahwa dengan kondisi harga komoditi batu bara yang saat ini sudah cukup tinggi, tentu akan ada potensi kenaikan yang cukup signifikan dari sisi bottom line mereka. Dan yang kedua tadi bahwa PTB ini punya daya tarik dari sisi yield yang cukup besar atau dividend payout ratio mereka yang cukup besar. Jadi pertimbangan ini yang membuat kita memang relatif dari sisi keamanan atau misalnya dari sisi risikonya relatif lebih jadi semakin kecil untuk emiten-emiten batubara karena faktor kenaikan harga komoditinya. Baik, jadi ini juga menggerek bottom line dari perusahaan-perusahaan itu sendiri ya Pak. Jadi memang kalau dari sektor komoditas ada Antam, PTBA, dan Adaro. Tadi juga sempat disinggung sedikit terkait dengan sektor itu ada Telekom Indonesia begitu Pak. Terima kasih atas waktunya bersama kami Pak. Sehat selalu. Oke, sama-sama Clarence.